Informasi selanjutnya, pemirsa, setelah menggelar pertemuan di Istana Menko Polhukam, Luhut Panjaitan membantah pertemuan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk membahas khusus soal pergantian Kepala Barreskrim yang kini dipimpin Budi Waseso. Luhut menyatakan pergantian posisi di tubuh TNI dan Polri adalah hal yang biasa dan tidak dikaitkan dengan situasi politik saat ini. Dalam hal ini, Luhut mengatakan kepada seluruh jajaran aparatur negara, baik militer dan sipil, dalam menjalankan tugas harus memiliki kepatuhan kepada perintah pimpinan. Tanggapan Anda, apakah ada pembicaraan dengan Pak Kapolri dengan Pak ya, belum sampai ke situ. Artinya sudah ada pertimbangan atau penilaian gitu Pak? Ya, bisa saja ada pertimbangan dari Presiden, tapi saya belum dalam posisi untuk mengadakan pencopotan, dan saya tidak percaya ada pencopotan. Bahwa mungkin nanti ada pergantian tempat, itu bisa saja terjadi. Menko Polhukam Luhut Panjaitan pada Rabu malam menyatakan tidak membahas pencopotan Kabarreskrim Komjen Pol Budi Waseso. Dan pagi ini Budi Waseso masih masuk kerja di Barreskrim Mabes Polri seperti biasa. Selengkapnya sudah ada Danis Anissa di Mabes Polri. Danis, hingga pagi ini sudahkah ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait tarik ulur pencopotan Budi Waseso dari jabatan Barreskrimnya? Maria, isu terkait pencopotan Budi Waseso selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hingga saat ini masih santer diperdebatkan, bahkan diperbincangkan banyak pihak. Namun hingga pagi ini tampaknya aktivitas Budi Waseso yang menjabat sebagai Kabarreskrim masih berlangsung normal, di mana tadi pagi Budi Waseso masih mengikuti pelantikan dari Kapolda Papua yang juga tadi diikuti oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dan kepada kami rekan-rekan media, tadi Budi Waseso sempat memberikan pernyataan di mana dirinya membantah bahwa sebelumnya ada pernyataan Budi Waseso ini dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi bagi para pebisnis yang tengah mengembangkan ekonomi Indonesia. Namun hal ini sekali lagi dibantah Budi Waseso yang tadi menyatakan bahwa dirinya justru selama ini menjalankan peran sebagai petugas negara yang justru telah mengembalikan aset-aset negara dan juga memperlancar laju pertumbuhan ekonomi negara. Kepada kami rekan media juga tadi Budi Waseso ketika kami tanyai mengenai adanya intervensi karena apa yang dilakukan Budi Waseso tidak terlepas dari kemarin tindakannya yang menggeledah kantor Pelindo 2 begitu, tetapi lagi-lagi Budi Waseso juga membantah adanya intervensi, dan hal ini juga sejalan ataupun senada seperti yang disampaikan Kapolri pada hari kemarin yang juga tampak menghindar kepada kami awak media ketika ditanyai mengenai intervensi ataupun rencana dari pencopotan tersebut. Dan hingga saat ini meskipun kabar dari pencopotan ini masih juga belum bisa diverifikasi kebenarannya, namun santer ada beberapa nama yang sudah dimunculkan untuk menggantikan Budi Waseso. Ada 3 nama calon kuat, yakni seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, kemudian juga ada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf, dan juga Kalemdikpol yakni Syafruddin. Namun hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah rencana pencopotan terhadap Budi Waseso tersebut benar-benar akan dilakukan. Untuk sementara demikian, Maria, kembali ke Anda. Danis Anissa, terima kasih. Kami akan tunggu informasi terbarunya nanti. Dicopot hingga sore hari ini, Komjen Polisi Budi Waseso masih menjabat sebagai Kabarreskrim. Sebelumnya, Komjen Polisi Budi Waseso juga disebut telah sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa malam. Isu pencopotan Komjen Polisi Budi Waseso semakin menguat setelah Selasa malam Budi Waseso dikabarkan dipanggil ke istana oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ia dicopot dari jabatannya karena dianggap menimbulkan kegaduhan sehingga menghambat upaya pembangunan ekonomi. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi terkait rencana pencopotan Budi Waseso baik dari istana maupun dari Mabes Polri. Dan hingga sore hari ini, Budi Waseso masih menjabat sebagai Kabarreskrim. Ya, namun Kabarreskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso mengatakan dirinya belum menerima informasi mengenai pencopotan dirinya. Budi Waseso juga mengaku dirinya belum dipanggil Presiden Joko Widodo.
Saya sudah bersama dengan Kabar Reskrim Budi Waseso untuk mengetahui apakah ini benar terkait dengan isu tersebut. Pak Budi, ini bagaimana Pak terkait dengan isu pencopotan jabatan ini, Pak? Ya, saya malah nggak tahu tentang isu itu ya. Tadi saya malah tanya dari teman-teman bakal ada isu mau pencopotan tentang Kabar Reskrim atau saya. Nggak ada masalah bagi saya kan gitu. Tapi katanya akan digeser menjadi Pol BNPT, ini bagaimana Pak? Nah, malah belum tahu itu kan dari mana beritanya itu, gitu ya. Nah, tapi ini katanya sebenarnya juga terkait dengan ada kemarin Luhut pun juga bilang ini ada penghambatan ekonomi gitu terkait dengan kasusnya dari Erjelino dan juga Pelindo, ini gimana Pak? Ya, saya kira kalau saya menghambat itu kan bisa diaudit ya, bisa dibuktikan bahwa tugas-tugas saya akan menghambat jalannya perekonomian ini. Saya kira nggak ada masalah ya, karena itu untuk koreksi bagi saya. Artinya dikala saya melaksanakan tugas itu salah juga harus diperbaiki ya. Nah, tapi sebenarnya Pak, kalau misalnya ternyata terkait dengan kasus dari Erjelino, berarti Bapak kalah dengan Erjelino itu bagaimana Pak? Ini bukan soal kalah dan menang, ini terhadap penegakan hukum ya. Jadi penegakan hukum itu bukan soal kalah dan menang ya, benar atau salah. Jadi kalau orang yang benar ya pasti nanti dalam proses akhir pasti benar. Kalau salah ya kan salah, karena yang memutus nanti hakim ya. Terus kasusnya Pelindo sendiri bagaimana ini Pak? Jalan terus. Sudah sampai mana berarti sekarang Pak? Hari ini kita memeriksa beberapa direktur pelabuhan ya, beberapa pelabuhan sudah kita periksa, beberapa dari teknisi juga sudah kita periksa. Ya, saksi-saksi lain lah, termasuk ada saksi ahli yang kita periksa. Hari ini ada 2 saksi ahli yang kita lakukan pemeriksaan. Tapi Bapak sudah sempat dipanggil ke istana? Enggak tuh. Terkait dengan jabatan ini Pak? Nggak ada. Saya tadi malam bekerja seperti biasa di kantor, nggak ada masalah. Ya. Kalau isunya ternyata benar, Bapak digeser jabatan atau dicopot di jabatannya sebagai Kabar Reskrim, nggak ada masalah. Kan dari awal saya bilang tidak ada masalah. Tugas ini amanah dari negara bangsa ini ya. Jadi nggak ada yang orang terus mau tugas terus semau-maunya dia, keinginan dia, enggaklah. Saya kan prajurit Bayangkara ya. Saya melaksanakan amanahnya dari atasan pimpinan saya. Negara bangsa ini yang memberikan tugas tanggung jawab pada saya, dan yang penting saya harus melaksanakan tugas itu dengan baik, benar ya. Dan saya tidak boleh mencederai penegakan hukum, dan saya juga tidak boleh mencederai dari institusi saya ya, kepolisian ini. Itu paling penting ya. Sementara itu ditemui di Istana siang tadi, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tidak menjelaskan mengenai isu pergantian Kabar Reskrim Komjen Budi Waseso. Intinya apa sih Pak? Kadang-kadang wartawan nanya kok kenapa Kapolda Bali kosong lama. Itu sering tanya. Baru di beberapa bulan yang lalu, belum ada 1 tahun, 6 bulan. Siapa? Pak, katanya akan semangat BNPT ya Pak, benar nggak Pak? Belum Pak. Benar. Berkaitan dengan Pak. Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan menolak rencana pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Budi Waseso. Kepala Bareskrim tersebut dinilai menunjukkan kinerja positif. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai dalam beberapa bulan terakhir Budi Waseso tengah mengungkap dugaan skandal kasus korupsi yang terjadi di perusahaan badan usaha milik negara. Kasus itu diantaranya perkara Pelindo II dengan kasus dwelling time, kasus TPPI, kasus penimbunan daging sapi, serta pengungkapan dugaan korupsi di tubuh Pertamina. PDI Perjuangan menolak intervensi terhadap penegak hukum dan menegaskan pencopotan seorang pejabat seharusnya dinilai dari kinerjanya. Pihak-pihak yang merasa disinggung dari mulai TPPI, ukuran pencopotan seseorang itu harus didasarkan pada ukuran kinerja. Pencopotan juga tidak boleh karena intervensi kekuasaan atau kekuatan manapun. Kita serahkan pada mekanisme internal kepolisian, dalam hal ini Wanjati. Dan kami menganggap apa yang dilakukan oleh Budi Waseso sejalan dengan keinginan pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kabut asap yang terjadi di Sumatera kondisinya semakin parah. Kabut asap membuat jadwal penerbangan di Bandara
Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara dibatalkan, sementara di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sejumlah penerbangan lumpuh total. Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, 12 jadwal kedatangan dan keberangkatan tertunda akibat kabut asap pekat. Di antaranya jadwal penerbangan Citylink, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Air Asia. Pesawat yang menuju Pekanbaru pun tidak dapat mendarat karena jarak pandang di landasan hanya 500 meter. PT Angkasa Pura II akhirnya menutup seluruh jadwal penerbangan, akibatnya terjadi penumpukan penumpang. Ratusan penumpang terpaksa menunggu hingga cuaca membaik. Bahkan puluhan jamaah calon haji yang seharusnya berangkat pada pukul 7 pagi tadi tertunda akibat kondisi kabut asap yang tidak menentu dan semakin parah. Kondisi yang sama juga terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. 9 jadwal penerbangan, baik keberangkatan dan kedatangan, terpaksa dibatalkan karena pekatnya kabut asap. Di antaranya jadwal penerbangan Citylink, Lion Air, Wings Air, dan Susi Air. Berdasarkan informasi Airport Duty Manager, jarak pandang di landasan hanya 1.500 meter. Sementara itu BMKG mengimbau agar maskapai penerbangan tidak memaksakan untuk beroperasi jika kondisi tidak memungkinkan. Sumatera Utara terkena imbas kabut asap kiriman dari provinsi lain akibat titik api di Pulau Sumatera yang terus bertambah.